Aduh, Bapak Rino. Ah, kira-kira Bapak dong terima raster ini ada di tujuan? Ya tujuannya tentunya pasti ada. Kita di sini di desa ini rata-rata masyarakat miskin, jadi kalau ada program dari pemerintah pusat yang memberi bantuan kepada pemerintah desa, masyarakat di desa itu tentunya sangat membantu. Eh, Tujuannya itu ya, Ya, tujuannya untuk memakmurkan memakmurkan masyarakat. masyarakat, masyarakat desa, terus santai. Ya minimal minimal bisa membantu lah, membantu. Kan kebanyakan kita di masyarakat, kita kan di desa terpencil ini banyak yang ya istilahnya kadang tidak makan juga. Untuk membeli beras 1 kilo saja setengah mati. Jadi kalau misalkan ada program-program seperti itu sangat membantu. Ya mungkin itu. Ah, Bapak dong terima beras yang diberikan desa untuk Bapak dong itu kira-kira di populasi itu baik atau tidak baik? Sejauh ini yang saya lihat itu cukup baik. Cuman ada sih yang kurang bagus, ada yang berasnya itu tidak terlalu bersih, bersih tapi tidak terlalu bersih, dan itu pun harus diperhatikan oleh pemerintah. Kebersihan itu paling penting bagi masyarakat. Jadi kalau beras yang dikasih dari pemerintah pusat itu beras yang biasa-biasa saja, itu pun kurang bagus. Cuma sejauh ini baik, kualitasnya tidak terlalu baik, cuman dia baik lah, cukup baik Artinya untuk memenuhi kebutuhan. Oke, oke. Cuman kalau kita berpikir ke yang soal kebersihan, ya kualitasnya kurang lah. Kalau kualitasnya kurang, cuman ya tetaplah dia sangat membantu. dari pemerintah desa itu saat pembagian raster itu sudah merata atau kurang merata, Pak? Kalau soal merata yang sejauh ini yang saya lihat, terlepas dari desa yang sementara saya di desa saya, itu soal merata itu ya cukup merata. Cuman kalau di desa-desa lain, di desa-desa lain itu yang sejauh pantauan saya ketika saya berkeliling kecamatan itu banyak masyarakat itu yang mengeluh karena pembagian itu tidak merata. Sebagian itu istilahnya ada yang lebih miskin tapi mereka tidak mendapatkan bantuan, sementara ada yang hidupnya artinya mencukupi, mereka mendapatkan bantuan. Nah itu yang perlu kita perhatikan. Soal merata itu yang perlu diperhatikan oleh pemerintah maupun oleh uh, intinya kita semua generasi penerus itu perlu kita perhatikan itu. Soal kalau di desa Tunawesi itu sejauh ini saya belum pernah dengar sih, belum pernah dengar ini soal merata dan tidak semua merata, karena yang tepat sasaran pembagian di desa Tunawesi itu tepat sasaran. Kalau di desa-desa lain itu yang saya dengar itu kebanyakan ada yang posting di media-media sosial, bahkan di media online maupun media cetak, itu kebanyakan yang saya baca itu kebanyakan yang mengeluh karena pembagian bantuan beras itu tidak tepat sasaran. Kebanyakan itu ya istilahnya kalau siapa yang kepala desa seperti keluarganya itu yang mendapatkan bantuan. Itu sih yang saya lihat. Berarti itu kembali ke faktor politik ya Pak, kalau untuk ini kepala desa pembagian raster itu seandainya kalau yang kepala desa itu dia memilih di keluarga saya Nah, untuk kalau itu faktor utama sih, faktor utama karena itu yang para pemimpin zaman sekarang itu perlu belajar, karena begitu siapa yang memilih berarti dia yang akan mendapatkan bantuan. Padahal ya politik, cuma setelah kita terpilih sebagai seorang pemimpin, nah yang kita perhatikan itu bukan hanya pemilih yang memilih kita tetapi semua rakyat, karena kita menjadi seorang pemimpin bukan hanya untuk
beberapa orang saja, tetapi untuk seluruh, misalkan seluruh desa, misalnya itu desa ya, bukan hanya untuk keluarga ataupun kita tim atau yang keluarga yang pilih kita itu, nah itu bukan, itu salah sebenarnya. Jadi kalau misalkan bantuan-bantuan dari pemerintah pusat ke desa, pembagian tidak merata, tidak tepat sasaran, kita bermimpi untuk tahun 2045 untuk Indonesia maju pun agak susah. Saya pesimis kalau hal-hal seperti itu terus kita biarkan, ya itu pesimis kalau 2045 Indonesia menuju Indonesia maju itu susah juga kan seperti itu. Berarti yang hal-hal begitu harus dimusnahkan ya Pak. Harus dimusnahkan. Yang pertama itu dari kaum milenial itu harus berani bersuara. Kalau tidak berani ya mau bagaimana lagi. Ya, kalau kita itu hidup di dalam rasa takut, takut kritik pemimpin, takut dipenjarakan, nah itu yang sebenarnya kalau pemuda itu harus berani bersuara. Jangan pernah takut, karena semua demi kita, generasi penerus kita. Jadi kalau misalkan hal-hal itu terus dibiarkan terus menerus sampai ke generasi penerus, nah Indonesia akan tetap seperti ini, bukan menuju Indonesia sejahtera tapi menuju Indonesia bubar. Terus Bapak dong terima beras dari pemerintah desa itu, apakah ada manfaat setelah menerima beras yang diberikan oleh aparat desa? Manfaatnya tentu punya manfaat, karena seperti yang saya bilang tadi, manfaatnya itu sangat membantu masyarakat miskin. Apalagi manfaatnya apalagi ya cukup itu sih, membantu masyarakat miskin ya, mengurangi gizi buruk, stunting. Kebetulan di kalau semua kabupaten Melaka kita berapa persen, baru waktu itu 80% kalau tidak salah, sekarang sudah turun. Jadi itu sangat membantu sejauh ini. Manfaatnya itu stunting itu berkurang, masyarakat miskin pun bisa terbantu dari beras yang diberikan dari pemerintah desa. Ya itu sih manfaatnya. Artinya memang beras ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat desa Tunabesi ya Pak. Oh ya, kalau itu sangat dibutuhkan. Bahkan misalkan saya tidak tahu selama ini pembagian setiap tahun itu dulu, pembagian setiap berapa bulan pembagian itu berarti sejauh ini ya masyarakat Tunabesi itu sangat terbantu dengan adanya beras sejahtera itu. Setelah Bapak dong ini terima beras yang diberikan oleh pemerintah desa itu, apakah ada perubahan ekonomi? Ya perubahannya meskipun tidak 100% berubah, cuman ya sekitar 50, 40, 50, 60% lah ekonomi itu di desa Tunabesi sekarang sudah mulai sedikit berubah. Barangkali dia untuk mencapai tidak sampai 100% tapi 80-90% itu bisa, asal kita tuh pihak-pihak terkait itu berusaha untuk mengedukasi masyarakat tentang bagaimana cara mengelola uang. Misalkan kan kebanyakan orang itu, saya harap di desa Tunabesi tidak ada sih, cuman kebanyakan orang yang setelah terima beras sejahtera itu karena kekurangan uang, akhirnya mereka jual beras yang mereka terima. Nah sahabat itu tidak ada, cuman sejauh ini seperti saya dengar isu itu seperti itu. Semoga di sini tidak ada, di desa Tunabesi tidak ada, cuman sejauh ini tidak ada sih. Ya berarti harapan Bapak supaya jangan terjadi masalah-masalah yang Bapak harapkan. Oke. Mungkin itu saja hari ini beliau wawancara saya sebagai masyarakat di desa Tunabesi, dan beliau adalah seorang mahasiswa di Universitas Timor.
yang pada hari ini melakukan penelitian di Desa Tunabesi, Kecamatan Yokuvu, Kabupaten Melaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Itu saja. Barangkali kalau misalkan masih ada untuk kita perbincangkan, akan bersambung ke part berikut.